Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya meskipun secara daring atau belum tatap muka, tapi saya harap kalian tetap bersemangat dan dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang masih membahas materi bab 2, Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Semoga yang saya sampaikan hari ini bisa dipahami oleh kalian dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Melanjutkan materi di pertemuan yang lalu, hari ini membahas tentang pelaksanaan demokrasi Indonesia periode 1959 sampai dengan 1966 yang kita kenal dengan istilah demokrasi terpimpin. Ciri pelaksanaan demokrasi terpimpin adalah demokrasi terpimpin dilaksanakan sejak diterapkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden 5 Juli 1959 menandai berakhirnya masa demokrasi parlementer. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan karena adanya kegagalan-kegagalan pada masa demokrasi parlementer. Di antaranya adalah partai politik yang ada ternyata lebih mengutamakan kepentingan sendiri atau kepentingan kelompoknya daripada kepentingan bangsa dan negara. Landasan ekonomi sosial masyarakat masih rendah. Pada saat itu, keadaan ekonomi rakyat masih sangat lemah, sehingga mereka lebih tertarik untuk mengurusi perekonomian daripada perpolitikan. Dan kegagalan yang ketiga, para anggota konstituante tidak mampu menetapkan dasar negara baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang masih bersifat sementara, sehingga permasalahan menjadi semakin berlarut-larut. Sejak berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang salah satunya adalah berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Ciri yang kedua, kembalinya Undang-Undang Dasar 1945. Ciri ketiga, bentuk negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. 4. Adanya dominasi presiden, menempatkan Insinyur Soekarno sebagai pusat kekuasaan. Maka disebutlah demokrasi terpimpin, karena adanya dominasi dari presiden. Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong buatan presiden. Terbatasnya peran partai politik karena adanya dominasi dari presiden. Berkembangnya pengaruh PKI, Partai Komunis Indonesia. Meluasnya peran militer sebagai unsur sosial politik, karena seharusnya militer tidak terlibat dalam kehidupan politik, termasuk memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Tetapi pada masa demokrasi terpimpin, hak tersebut dimiliki juga oleh militer. Terbatasnya otonomi daerah karena adanya dominasi terhadap presiden.
Tugas kalian masih sama seperti tugas di minggu lalu, yaitu menuliskan catatan sendiri dalam bentuk poin dan tidak perlu dijelaskan tentang kelebihan atau keberhasilan dalam demokrasi terpimpin dan kekurangan atau kegagalan dalam demokrasi terpimpin. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Jangan lupa dengan tugasnya ya. Silahkan untuk dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan kedisiplinan. Semoga yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya yakin kalian pasti akan bisa memahami yang sudah saya sampaikan di hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.